Hello guys, selamat datang bersama Edu Official, belajar CPNS dari nol atau dari awal. Bersama Edu Official, akan ada jadwal live streaming tips dan trik mengerjakan soal CPNS di YouTube Edu Official. Jangan lupa, silakan Anda untuk bergabung grup belajar Edu Official untuk mengetahui jadwal live streaming belajar soal-soal CPNS. Mulai hari ini dan sampai ke depannya, bersama Edu Official akan ada pembelajaran live streaming, tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, beserta tes kepribadian atau TKP menghadapi soal-soal CPNS. Dan bergabunglah dengan peserta lainnya se-Indonesia. Link grup sudah ada di kolom deskripsi video ini. Jangan lupa sekali lagi, link grup sudah ada di kolom deskripsi video ini. Tidak terasa, penerimaan CPNS 2021 beserta P3K baik guru dan non-guru juga akan segera diadakan. Jangan lupa silakan persiapkan diri Anda dengan sebaiknya atau dengan sematang-matangnya. Mulai saat ini, Anda perlu untuk mempersiapkan diri dengan cara belajar live streaming dan belajar pribadi atau mengikuti course atau les privat. Bersama YouTube Edu Official, saya akan membagikan beserta admin lainnya tentang belajar soal-soal CPNS. Oleh karena itu, jangan lupa silakan kalian subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan silakan berikan komentar positif dan berikan komentar akan YouTube ini untuk menjadi lebih baik. Semoga kedepannya Anda bisa menikmati YouTube Edu Official belajar soal-soal CPNS. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan membagikan pembelajaran pertama atau pembelajaran pembukaan. Kedepannya akan ada jadwal-jadwal live streaming. Nomor 1. Semua siswa dari kelas A akan ke perpustakaan. Sebagian siswa yang ada di aula adalah siswa dari kelas A. Option A, semua siswa yang ada di aula adalah kelas A. Option B, semua siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Option C, sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Option D, semua siswa kelas A tidak akan ke perpustakaan. Option E, semua siswa yang ada di aula tidak akan ke perpustakaan. Jawaban yang tepat adalah C. Sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Bersama Edu Official akan berbagi tips dan trik. Cara mengerjakan soal ini, perhatikan kata pertama ada semua dan sebagian. Untuk menarik kesimpulan semua dan sebagian, pilih option yang mengatakan sebagian. Option A ada kata semua tewas, option B ada kata semua tewas, option C, D ada kata semua tewas, dan option E ada kata semua tewas. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Jika di dalam soal ada kata semua dan sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Dari option A, B, C, D, dan E, yang ada kata sebagian adalah di option C. Maka paling tepat adalah C, sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Demikian adalah tips dan triknya. Jangan lupa, jika ada kata semua dan sebagian, kesimpulan ada sebagian. Mudah bukan? Option A tewas, ada kata semua. Option B semua tewas. Option D ada kata semua tewas. Option E ada kata semua tewas. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, ada kata sebagian. Semua siswa dari kelas A akan ke perpustakaan. Sebagian siswa yang ada di aula adalah siswa dari kelas A, maka sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Mantap. Untuk membuktikan teman-teman sudah paham atau tidak, silakan Anda kerjakan soal ini. Latihan soal nomor 1. Semua karyawan PT Angkasa mendapat gaji. Sebagian karyawan PT Angkasa mendapat bonus. Option A, tidak ada karyawan PT Angkasa yang mendapat bonus. Option B, sebagian karyawan PT Angkasa mendapat gaji dan bonus. Option C, sebagian karyawan PT Angkasa mendapat gaji. Option D, sebagian karyawan PT Angkasa tidak mendapat gaji dan bonus. Option E, semua karyawan mendapat gaji dan bonus. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah, saya tunggu jawaban Anda di kolom komentar. Ayo silakan Anda kerjakan sesuai dengan prinsip yang saya katakan sebelumnya.
Ingat, jika ada kata semua dan sebagian, pilih kata sebagian. Ayo teman-teman, silakan mainkan logika Anda. Apakah option A, atau option B, atau option C, atau option D? Oke, saya akan coba membantu menjawabnya. Oke, di dalam pernyataan pertama ada kata semua. Pernyataan kedua sebagian. Lihat option. Option A ada kata semua tewas. Kemudian option A tidak ada karyawan yang PT Angkasa yang mendapat bonus salah karena jelas-jelas dikatakan di option B kedua sebagian karyawan mendapat bonus. Option B, sebagian karyawan angkasa mendapat gaji benar dan sebagian lagi mendapat bonus. Option B yang kemungkinan paling benar, tapi kita cek lagi di option C. Option C, sebagian karyawan PT Angkasa mendapat gaji. Salah, karena di pernyataan pertama sudah dikatakan semua karyawan mendapat gaji. Option D, sebagian karyawan angkasa tidak mendapat gaji. Salah, karena semua karyawan mendapat gaji. Maka jawaban yang paling tepat di antara option A sampai option E adalah pilihan B. Sebagian karyawan PT Angkasa mendapat gaji dan bonus. Mantap. Jangan lupa teman-teman, bersama YouTube Edufficial, setiap ada penjelasan maka ada latihan soal. Oleh karena itu, setiap ada penjelasan jangan lupa silakan Anda fokus sehingga Anda bisa mendapatkan jawaban di latihan soal. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Di bawah ini adalah bilangan yang habis dibagi dua adalah A. 2839499, B. 1923897, C. 4578229, D. 3847830, E. 3488347, dan jawaban yang tepat adalah D. 3847830. Bersama Edufficial membagikan tips dan trik mudahnya. Saya akan mencoba untuk membagikan tips dan mudahnya. Teman-teman, pertanyaannya adalah bilangan yang habis dibagi 3. Artinya, dari option A sampai option E, manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi 2? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, Anda membutuhkan waktu yang banyak jika membagikannya secara langsung. 2839499 dibagi 2. Oke, jika Anda mempunyai kalkulator, mungkin Anda bisa mengerjakannya dengan cepat. Tetapi, jika Anda tidak mempunyai kalkulator atau tidak diizinkan menggunakan kalkulator, maka mengerjakan soal ini Anda membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, saya akan membagikan tips dan trik cepatnya. Teman-teman silakan simak. Nah, kesimpulannya seperti ini. Suatu bilangan habis dibagi oleh 2 jika satuan atau digit terakhir habis dibagi 2. Sekali lagi, suatu bilangan habis dibagi oleh 2 jika satuan atau digit terakhir habis dibagi 2. Nah, tipsnya adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, kita lihat dari option A sampai option E. Option A, digit terakhir itu maksudnya adalah bilangan tersebut atau angka tersebut yang digit terakhirnya adalah habis dibagi 2. Nah, kita perhatikan di option A. Option A 2839499. Nah, digit terakhirnya itu adalah 9. Digit terakhir di option B adalah 7. Digit terakhir di option C adalah 9. Digit terakhir di option D adalah 0. Dan digit terakhir di option E adalah 7. Nah, perhatikan di option A 9. Apakah 9 habis dibagi 2? Tidak. Karena 9 dibagi 2 adalah 4,5. Bilangan koma tidak habis dibagi 2. Kemudian option B 7. 7 dibagi 2 tidak habis dibagi 2 karena ini adalah 3,5. Kemudian option C 9 angka terakhirnya atau digit terakhirnya. Salah juga karena dia 4,5. Kemudian option D 0 bagi 2 habis ya, 0. Kemudian option option E 7 dibagi 2 tidak habis ya, 3,5. Maka jawaban yang tepat adalah D. D 38470 itu merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Nah, untuk membuktikannya, teman-teman bisa mengambil kalkulator. Apakah benar tips dan trik yang saya bagikan tersebut? 3847830 apakah benar habis dibagi 2? Nah, teman-teman silakan ambil kalkulator Anda dan kerjakan sendiri. Oke, jika Anda sudah paham, saya akan membagikan latihan soal. Mohon simak ya teman-teman dan ingat,
Suatu bilangan habis dibagi dua jika satuan atau digit terakhirnya habis dibagi dua. Kita coba latihan. Nah, saya membagikannya, lupa. Angka terakhir 02468 itu habis dibagi dua. Tipsnya, angka tersebut jika digit terakhirnya atau angka terakhirnya adalah 02468, maka sudah dipastikan bilangan itu habis dibagi dua. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal nomor 2. Di bawah ini merupakan bilangan yang tidak habis dibagi oleh dua adalah A. 587838, B. 48483334, C. 9606952, D. 374486, dan E. 8389331. Menurut Anda, jawaban yang paling tepat adalah? Coba kerjakan. Ingat yang seperti saya katakan terlebih dahulu, suatu bilangan habis dibagi dua jika digit atau angka terakhirnya habis dibagi dua. Perhatikan option A atau option E. Ambil saja digit atau angka terakhirnya. Jika angka atau digit terakhirnya adalah 02468, maka bilangan tersebut habis dibagi dua. Saya tunggu jawaban Anda di kolom komentar. Ayo teman-teman, coba kerjakan. Mantap. Oke, saya bantu mengerjakannya. Jawaban yang tepat adalah coba simak penjelasannya. Teman-teman, hati-hati, awas terjebak. Pertanyaannya adalah tidak habis dibagi oleh dua. Maka cari bilangan yang habis dibagi dua. 8 habis dibagi 2 sama dengan 4. 4 habis dibagi 2 sama dengan 2. 2 habis dibagi 2 sama dengan 1. 6 habis dibagi 2 sama dengan 3. 1 tidak habis dibagi 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Ingat, tadi jika suatu bilangan habis dibagi 2, digit terakhirnya 0, 2, 4, 6, 8, sudah bisa dipastikan bahwa bilangan tersebut habis dibagi oleh 2. 1 tidak termasuk dalam kategori ini atau di luar dari angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Untuk membuktikannya apakah tips dan trik yang saya bagikan adalah benar, teman-teman bisa mengambil kalkulator. Buktikan option A sampai option E. Bilangan mana yang tidak habis dibagi 2? Pasti terdapat di option E. Mantap! Bersama Eduficial kita akan membagikan tips dan trik cara cepat mengerjakannya. Kita masuk tentang pelajaran silogisme. Silogisme alternatif. Tipe pertama. Premis pertama jika P atau Q. Premis kedua Q. Maka kesimpulannya adalah negasi Q. Sekali lagi, premis pertamanya P atau Q. Premis keduanya adalah Q. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi dari Q. Negasi, saya perlu menjelaskan. Negasi ini atau ingkaran ini adalah kebalikan dari positifnya. Contohnya, jika saya memasak, negasinya adalah saya tidak memasak. Atau kebalikannya, saya tidak memasak, maka negasinya saya memasak. Semoga Anda paham. Oke, untuk membuktikannya Anda paham atau tidak, mari kita masukkan ke dalam contoh soal. Premis pertama, Rani bisa melukis atau bernyanyi. Premis kedua, Rani bisa melukis. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, maka kesimpulannya Rani tidak bisa bernyanyi. Premis pertamanya, Rani bisa melukis ini adalah P atau bernyanyi Q. Kemudian Rani bisa melukis ini adalah P. Ingat tadi, jika premis pertamanya P atau Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah negasi dari Q. Negasi dari bernyanyi adalah Rani tidak bisa bernyanyi atau tidak bernyanyi. Rani tidak bisa bernyanyi. Kesimpulannya. Apakah Anda sudah paham? Mantap jika Anda sudah paham. Untuk membuktikan teman-teman sudah paham atau tidak, mari coba kerjakan latihan soal berikut ini. Latihan soal tentang silogisme. Andi pintar matematika atau bahasa. Andi pintar matematika. Menurut Anda kesimpulannya adalah, coba Anda kerjakan dan jawab di kolom komentar. Ayo teman-teman, premis pertamanya, premis keduanya. Oke, jika Anda sudah menjawab, saya akan mencoba untuk membagikan pembahasannya. Rani pintar matematika ini adalah P.
ini adalah atau, ini adalah Q bahasa. Maksud saya Andi pintar matematika. Masih ingat jika premis satunya sama dengan P atau Q, kemudian premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah negasi dari Q. Negasi dari bahasa apa? Berarti Andi tidak pintar bahasa. Moga teman-teman sudah paham. Oke teman-teman, begitu adalah cara pembagian dari atau cara yang akan dibagikan oleh YouTube Edu Official terkait mempelajari soal-soal CPNS, di mana YouTube Edu Official akan membagikan tips dan trik cepatnya. Oleh karena itu jangan lupa ikuti terus YouTube Edu Official, akan berbagi live streaming pembelajaran soal-soal CPNS, di mana dibagikan itu tips dan trik cepatnya dengan cara bergabung di grup. Grupnya ada di Telegram dan di WA. Untuk bergabung silakan Anda klik di kolom komentar video berikut ini. Nah, sedikit untuk mau membagikan informasi tentang penerimaan CPNS dan P3K. Nah, baru-baru ini ada pemberitahuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui YouTube-nya, di mana jabatan dengan penetapan kebutuhan atau formasi terbanyak di pemerintahan provinsi untuk jabatan tenaga kesehatan itu ada perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker. Kemudian jabatan teknis yang pertama ada peranata komputer, polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, kemudian ada pengelola keuangan dan pengelola pengadaan barang atau jasa. Kemudian untuk jabatan dengan penetapan kebutuhan atau formasi terbanyak di pemerintah kabupaten atau kota, untuk jabatan tenaga kesehatan ada perawat, ada bidan, ada dokter, apoteker, dan peranata laboratorium kesehatan. Kemudian untuk jabatan teknis ada penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang atau jasa, pengelola keuangan, verifikator keuangan. Kemudian teman-teman, untuk kebutuhan ASN atau aparatur sipil negara tahun 2021 adalah jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak tahun 2021. Di pemerintah pusat sendiri, di pemerintah pusat ada dosen, penjaga tahanan, penyuluh, KB, analis perkara peradilan, pemeriksa, perawat, analis hukum pertahanan, jaksa, dokter, statistisi, peranata komputer, peranata barang bukti, ada pengawas farmasi dan makanan, penyuluh perikanan, perencana. Kemudian untuk pemerintah provinsi di jabatan guru ada guru BK, guru TIK, guru matematika, guru seni budaya, guru bahasa Indonesia. Untuk jabatan tenaga kesehatan di pemerintah provinsi ada perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker. Kemudian jabatan teknisnya ada peranata komputer, polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, pengelola pengadaan barang atau jasa. Kemudian di pemerintah kabupaten atau kota, jabatan guru ada guru kelas, guru penjasosker, kemudian penjasorkes, kemudian ada guru BK, guru TIK, guru seni budaya. Kemudian jabatan tenaga kesehatan ada perawat, bidan, dokter, apoteker, peranata laboratorium kesehatan. Kemudian untuk jabatan teknis, penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang atau jasa, pengelola keuangan, verifikator keuangan. Kemudian rencana pengadaan PNS dan P3K non-guru tahun 2021. Jenis formasi khusus CPNS, ingat formasi khusus. Memang ada formasi khusus untuk CPNS. Pemerintah pusat ada putra-putri lulusan terbaik cum laude, jumlah minimal 10% dari formasi. Penyandang disabilitas, jumlah minimal 2% dari formasi. Diaspora, jumlah sesuai kebutuhan. Putra-putri Papua dan Papua Barat, formasi khusus lain yang bersifat strategis. Kemudian untuk pemerintah daerah, putra-putri lulusan terbaik cum laude jumlah sesuai kebutuhan. Penyandang disabilitas jumlah minimal 2% dari formasi, dan diaspora jumlah sesuai kebutuhan. Kemudian dilansir dari kompos.com, berikut adalah syarat umum pendaftar CPNS. Yang pertama, pasti warga negara Indonesia atau WNI. Nah, ternyata batas usia paling rendah itu 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Selanjutnya, jabatan yang bisa dilamar untuk usia paling tinggi 40 tahun antara lain dokter spesialis dan dokter gigi spesialis boleh paling tinggi 40 tahun.
dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan S3. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, atau Polri. Kemudian yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah, hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau TNI atau Polri, serta tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Oke guys, demikian adalah tips dan trik mengerjakan soal CPNS, berbagi informasi tentang pendaftaran CPNS dan P3K guru dan non-guru. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa silakan bergabung dengan kita YouTube Audio Official, bergabung dengan grup dan mengikuti live streaming pembelajaran, karena setiap harinya akan saya usahakan membagikan tips dan trik mengerjakan soal-soal CPNS. Semoga YouTube ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton live streamingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bye.